dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Injil Matius pasal 26. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-69. Di bawah judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Engkau pasti juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pasal 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Shalom. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Allah karena kasih, perlindungan, berkat dan sukacitanya terus dianugerahkan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam rangkaian penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 saat ini. Itu menandakan bahwa semakin dekat peristiwa penyaliban Kristus Yesus di atas Bukit Golgota untuk menyelamatkan saya dan saudara, dan selama 7 minggu penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita diharapkan mengerti dengan benar apa yang menjadi alasan Kristus rela menderita sengsara untuk saya dan saudara. Kira-kira dari 7 minggu penghayatan akan Kristus dalam sengsara Tuhan Yesus, sengsara pertama, sengsara kedua, sampai hari ini sengsara ke-7. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari penghayatan Minggu Sengsara? Kira-kira.
pengorbanan Kristus bagi manusia. Yang lain? Sudahkah Bapak Ibu bertobat? Hampir sedikit bertobat. Baik, bacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah lewat Matius pasal 26 ayat 69 sampai Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan berbicara tentang dua orang tokoh sentral dalam kisah sengsara penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tokoh sentral itu ada dua, yaitu Petrus dan Yudas. Kalau dalam beberapa sinetron, tokoh sentral adalah si pelaku utama dari sinetron atau peran itu. Dan tokoh dari kisah sengsara dan penyaliban Tuhan Yesus adalah dua orang murid yang sama-sama melakukan kesalahan besar, mengkhianati dan menyangkal Tuhan. Yang pertama adalah Petrus. Mulai dari ayatnya yang ke-70 dari pasal 26. Ayat 70 penyangkalan pertama, ayat 72 penyangkalan kedua, dan ayatnya yang ke-74 penyangkalan yang ketiga. Sehingga Petrus mengingat Tuhan pernah berkata sebelum ayam berkokok 3 kali, berarti sebelum subuh. Sedangkan dalam Last Supper atau perjamuan terakhir, Yesus belum 1 kali 24 jam berbicara dengan Petrus, tapi Yesus tahu ngana mau sangkal saya, sehingga dia berkata, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan benar di ayatnya yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kesalahan yang dilakukan oleh Petrus adalah dia menyangkal Tuhan. Padahal 3,5 tahun Petrus bersama dengan Tuhan. Petrus saksi mata, Yesus membuat Lazarus yang mati itu bangkit. Petrus saksi mata, membuat orang lumpuh kembali berjalan. Petrus saksi mata, melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Tetapi kebersamaan Petrus dengan Yesus tidak membuat Petrus pada akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Petrus menyangkal Yesus, saya tidak kenal orang itu, sampai 3 kali. Nah, tokoh yang kedua adalah Yudas. Sama-sama melakukan kejahatan besar. Dia bukan cuma menyangkal Yesus, tapi dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi mengambil kesempatan karena Yudas adalah orang yang cinta uang. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu tidak bisa berlaku tanpa uang. Betul atau betul? Uang tidak bisa membuat kita bernafas, tapi kalau tidak ada uang tidak bisa bernafas. Betul atau betul? Yang besar-besar suaranya ini berarti Yudas. Kira-kira siapa yang kuat bilang betul tadi itu? Itu mungkin Yudas ya, saudaranya. Siapa punya Yudas? Kira-kira begitu. Sehingga motivasi yang dilakukan oleh Yudas adalah karena dia tergerak, dia cinta uang, dia gila uang. Sehingga dia posisi sebagai bendahara. Tapi saya tidak mau tegur ini bendahara-bendahara ya, jangan ada bendahara-bendahara berapa di sini. Tapi posisi Yudas sebagai bendahara, motivasi Yudas ketika ikut Tuhan adalah dia mencari uang karena dia gelap mata dengan uang. Akhirnya Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak, tetapi dia menyesal. Perbedaan Petrus dengan Yudas itu menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan saat ini. Petrus ketika dia menyesal, menangislah dia, ayatnya yang ke 75 bagian akhir, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal. Dia sedih, dia sadar akan yang dia lakukan,
dia menangis sejadi-jadinya, tetapi Petrus berbalik kepada Tuhan. Sehingga dalam Yohanes pasal 21, Yesus kembali bertanya 3 kali kepada Petrus, maukah engkau menggembalakan domba-dombaku? Petrus berkata, dia siap menjadi penggembala domba. Dia berbalik dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar, kembali melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Yudas, ketika dia menyesal, dia tahu bahwa Yesus yang dia jual itu pada akhirnya disalibkan untuk mati. Dia menyesal, tapi dia gantung diri. Perkara gantung diri ini banyak orang yang menjadi polemik sampai hari ini. Kira-kira orang yang gantung diri masuk surga atau tidak? Nanti Bapak Ibu yang jawab. Tapi memang gantung diri adalah perkara keputusasaan. Mereka yang pergi dengan cara yang tidak benar adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Yudas menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Dia putus asa, dia menggantung dirinya di tanah yang dibeli dengan uang 30 keping perak. Menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua Bapak dan Ibu dalam penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7. Kita berpotensi untuk mengkhianati Tuhan. Ibadah kolom 9 tadi malam saya sampaikan, kolom 9, kolom 2. Saya sampaikan kita semua berpotensi untuk menyangkal Tuhan. Kira-kira Bapak dan Ibu berpotensi nggak untuk menyangkal Tuhan? Berpotensi. Yang belum dapat jodoh berpotensi untuk menyangkal Tuhan. Ada cowok cantik, ada cowok ganteng, ada cewek cantik, ada harta, jabatan dan lain sebagainya. Kita berpotensi untuk menjual Tuhan dengan berpotensi, tetapi mungkin tidak akan meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak beriman kepada Kristus, ketika kita menjadi orang yang munafik, KTP Kristen, tapi kita tidak pernah gereja, kita sementara sedang mengkhianati Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, tapi kita membenci sesama kita manusia, kita sementara sedang mengkhianati Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, tapi kita gereja nanti di Paskah, di Natal, Tahun Baru, pengucapan syukur, itu maka kita juga dalam proses untuk menyangkali Tuhan. Menyangkal Tuhan, mengkhianati Tuhan, bukan saja ketika Bapak dan Ibu pindah agama, tapi ketika Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen munafik, ketika Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen tanpa pertobatan, ketika Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen penuh dengan kebencian, ketika Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen penuh dengan dendam, maka kita sementara berproses menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Sehingga sebagai orang Kristen kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar menguduskan diri, menyangkal diri, dan mengikut Kristus sebagai salib bagi kita. Bapak dan Ibu, akhir kehidupan dari Yudas, dia bunuh diri, gantung diri di tanah yang dia beli. Akhir dari kehidupan Petrus adalah dia kembali melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini perkara bertobat. Petrus bertobat dari dosanya, Yudas tidak bertobat dari dosanya. Saya dan saudara, kita semua dalam kerusakan total. Dalam bahasa Calvinis dikenal sebagai total depravity. Saya dan saudara tidak ada yang bersih. Jangan ada pernah mengaku, oh saya suci, oh saya benar, oh saya tidak berdosa. Tidak ada orang yang benar-benar bersih. Tidak ada orang yang benar-benar benar. Tidak ada orang yang benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang benar-benar bersih. Jangan pernah mengaku saya tidak berdosa. Beda dosa kita. Dosanya Yudas adalah cinta uang. Dosanya Petrus adalah sombong. Ketika dalam Matius 16 Petrus berkata, engkau adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Petrus sombong iman.
Yudas dosanya cinta uang. Kita punya dosa yang berbeda-beda. Ada dosa cinta uang, ada dosa cinta harta, sama aja. Dengan berbagai macam jenis dosa, tidak ada orang yang benar-benar bersih. Saya dan saudara berdosa, iya atau enggak? Ada enggak di sini yang suci? Ada yang namanya suci? Tiada ya, saya data dari jemaat kolom 1 sampai 10 tidak ada yang namanya suci. Oh, Ibu Elsie. Ada suci. Sehingga pertanyaan bagi kita adalah, penghayatan minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 saat ini adalah kita dituntut, bukan cuma diajar, tapi kita dituntut, kita diharapkan, kita diwajibkan untuk bertobat dari jalan kehidupan kita yang salah, berbalik 180 derajat, hidup benar kembali kepada Kristus. Ketika dalam penghayatan minggu sengsara pertama sampai minggu sengsara ke-7 saat ini, kita masih menyangkal Tuhan karena kita cinta uang, bertobat karena kita akan menghayati penyaliban Kristus dalam masa Jumat Agung. Bertobat sekarang sebelum kita menyesal di kemudian hari. Menjadi Petrus masa kini. Kalau masih ada dendam di dalam hati kita, kita mulai menyangkali Tuhan, menjadi orang Kristen yang munafik, bertobat, lalu hidup benar di dalam Tuhan seperti Petrus. Kalau kita punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak bisa mengampuni suami misalnya. Kita tidak bisa mengampuni istri misalnya. Kita tidak bisa mengampuni mertua, kita tidak bisa mengampuni menantu atas perbuatan luka yang dilakukan mereka terhadap kita. Minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 saat ini, kita menyesal, kita bertobat, berbalik dari jalan lama yang menyesatkan, lalu berpindah kepada Kristus Yesus, sumber segala terang dan kehidupan. Sehingga tidak sia-sia kita dalam penghayatan sengsara Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus saya dan saudara. Bertobat itu berbalik. Bertobat bukan hanya sekedar minta maaf dan menyesal. Bertobat bukan hanya sekedar mengaku dosa, tetapi bertobat adalah berbalik dan siap untuk tidak berbuat hal yang sama lagi. Berani? Berani Bapak Ibu bertobat? Aduh, bahaya ini. Bertobat bukan hanya menyesal, lalu Tuhan saya minta maaf, saya tadi mencuri. Tuhan saya minta maaf, saya mengkhianati Tuhan. Bukan sekedar berdoa menyesal dan minta maaf, tapi pertobatan harus ada tindakan dan berbuah. Petrus dalam pertobatannya pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah menyelamatkan jiwa-jiwa dalam kehidupan setelah kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Maka pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua dalam penghayatan sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 bersama dengan ketiga saudara-saudara kekasih kita, Sergita Lolong, Eden Lolong, dan Aldrich Lolong. Maka kita diharapkan untuk bertobat dari jalan hidup kita yang lama, hidup kembali benar di dalam Tuhan, sehingga benar-benar penghayatan minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 dimanfaatkan untuk hidup benar, bertobat, berbalik dari jalan lama yang menyesatkan, lalu kembali pulang di jalan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.